Masih bikin to-do list-nya manual sampai susah di-maintain? Di video ini, gue akan jelasin gimana gue manage my personal to-do list dengan menggunakan tool favorit gue, yaitu Asana. Hai folks, welcome back to my channel. Gue Vicario, seorang strategic project manager yang suka sharing tips tentang personal development. Pada kesempatan kali ini, gue pengen mencoba untuk membawa tools yang gue dapat dari kerjaan gue ke kehidupan personal, yaitu Asana. Asana adalah sebuah work management tool yang dipakai buat manage project. Sehari-hari gue menggunakan Asana buat manage project dan buat kolaborasi bersama tim-tim lain. Gue actually kenal Asana kurang lebih sekitar 3 tahun yang lalu, dan ketika gue ngeliat, gila, tools ini intuitif banget, nggak cuma buat kerjaan, tapi juga buat personal to-do list. Maka dari itu, yuk langsung gue demoin aja gimana gue manage my personal to-do list dengan menggunakan Asana. Di sini gue akan langsung share screen gue, dan semoga kelihatan sama teman-teman. Oke, jadi kita akan mulai banget dari awal. Cara masuk ke sini adalah tinggal asana.com. Terus nanti teman-teman bikin akun, bisa pakai Google aja, bisa single sign on. Nah, satu keistimewaan Asana yang mungkin nggak dimilikin sama banyak tools lain, itu adalah pilihan bahasa Indonesia. Jadi ini baru banget, kayaknya di launch di bulan April 2022 ini, dan akhirnya kita bisa nih menggunakan Asana dengan bahasa Indonesia, dan ini lagi gua translate, sehingga teman-teman bisa lihat. Oke, gimana nih cara kita mulai? Gua menyarankan untuk pilih yang tanda plus ini, lalu kita pilih proyek. Di proyek ini biasanya kita pakai aja bebas, boleh yang pakai template, boleh yang pakai import spreadsheet, tapi untuk kesempatan kali ini gue akan mulai dengan sebuah proyek kosong. Gue akan ngomong misalnya ini personal to-do list, dan bentuknya akan list. Oke, mulai untuk menambah proyek, yes. Oke, di sini dia akan membuat sebuah project baru. Nah, di sini gue akan menambahkan bagian. Jadi bagian ini sebenarnya sebagai sebuah penyekat ya, teman-teman. Jadi di sini buat nambahin bagian ini gue akan nambahin misalnya bagian-bagian yang mau gue tulis. Biasanya yang akan gue tulis di sini adalah side hustle. Karena kerjaan utama gue nggak gue tulis di Asana pribadi ini. Terus yang kedua adalah di sini yang mau gue tulis capability building. Terus tambahkan bagian yang berikutnya adalah health atau kesehatan, dan yang terakhir itu adalah social. Yes. Nah, biasanya gue ngelakuin ini kurang lebih sekitar hari Minggu atau misalnya hari Senin, dan sebelum gue ngisi apa sih to-do list gue buat minggu itu, biasanya gue melakukan weekly reflection. Jadi bisa buka nih tab ikhtisar, dan di sini ternyata bisa juga teman-teman, kita bisa bikin di sini tinggal pilih apa sih statusnya. Terus kita misalnya let's say kita pilih yang namanya sesuai dengan rencana. Gitu. Nah, di sini kita bisa tulis nih kira-kira kurang lebih seperti apa sih yang kita rasain minggu ini gitu. Biasanya gue akan tulis di sini apa ya yang berjalan dengan baik minggu ini, yang bisa diimprove. Yang ketiga adalah prioritas untuk minggu depan. Nah, jadi yang berjalan baik untuk minggu ini, kalau gue reflect, misalnya adalah berhasil melaksanakan training dan speaking engagement. Terus gue juga mau tulis di sini adalah bisa spend banyak waktu sama nenek gue di rumah. Atau misalnya ketiga adalah mulai baca buku Sinergi Solution. Nah, yang bisa diimprove apa nih? Untuk minggu ini yang pengen gue improve adalah beberapa hal. Punya jam tidur yang lebih terstruktur. Lalu yang akan gue tambahin lagi adalah merencanakan plan gue untuk libur Lebaran. Ketiga, make time untuk catch up sama teman-teman. Oke. Prioritas untuk minggu depan yang gue tulis di sini adalah pertama,
benerin jam tidur, terus plan buat libur lebaran, schedule catch up sama teman-teman. Yes. Jadi di sini gue ngeset intention supaya minggu ini gue akan fokus di hal-hal apa aja. Di sini gue post, dan serunya lagi nanti kalau misalnya kita rutin ngelakuinnya, kita bisa melihat progres dari weekly journaling kita itu seperti apa. Oke, setelah ini selesai, kita akan bisa langsung untuk bikin to-do list-nya lagi. Jadi tadi untuk side hustle, jadi mungkin tadi ini nggak masuk ke prioritas gue, tapi karena ini adalah bagian dari komitmen gue, maka gue harus tulis sehingga gue nggak lupa apa aja yang perlu gue kerjain. Nah, di sini biasanya gue akan script YouTube video, terus shoot YouTube video, terus bikin create LinkedIn post, terus publish LinkedIn post. Terus di sini gue udah janji gue mau bikin utas di Twitter, create Twitter thread 1, terus gue copy aja biar lebih gampang. Publish Twitter thread 1, sini create Twitter thread 2, publish Twitter thread 2. Discovery call with potential partner. Oke. Nah, di sini semua task gue assign ke diri gue. Jadi gue benar-benar bisa memantau apakah gue itu melakukan tugas gue dengan baik. Di sini kalau yang script YouTube video target gue hari ini, terus ini juga hari ini, terus create LinkedIn post, jadi tujuan gue besok, paling gue akan share-nya itu hari Rabu. Sedangkan kalau utas gue bikin besok, terus gue share besok juga, terus bikin lagi hari Kamis, gue share lagi hari Kamis, lalu yang ini gue bikinnya hari Sabtu, dan gue share lagi hari Sabtu. Yang discovery call ini gue ingat hari Kamis. Terus juga gue ada catch up with my client. Ini juga gue lakuin di hari Kamis. Yes, cukup padat juga ya ternyata untuk minggu ini. Nggak apa-apa, tapi kita jadi tahu seenggaknya. Seringkali tuh kita lupa bahwa sebenarnya kita itu tuh sibuk minggu itu. Tapi kalau kita nggak taruh di to-do list-nya, kita malah ngerasa bahwa oh, minggu ini kok rasanya santai banget. Padahal sebenarnya cukup banyak nih hal yang perlu kita kerjain. Untuk capability building, gue minggu ini mungkin fokusnya adalah baca buku Synergy Solution setiap malam. Oke. Sini bagusnya adalah ada sebuah fitur yang namanya tambahin subtask. Jadi di sini kita bisa nambahin task yang bentuknya lebih kecil atau di sini sebutnya subtugas, sehingga di dalam satu buah task atau tugas kita bisa bikin task-task yang lebih kecil. Misalnya adalah baca buku Synergy Solution sebelum tidur. Dan ini gue copy aja terus-terusan. Yes, jadi ini bisa ngebantu kita juga buat nge-track habit. Jadi di sini gue sengaja campur-campur ya. Jadi teman-teman punya reference mau pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Inggris, buat diketiknya sama aja. Jadi ini hari ini, besok, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yes.
Oke, ini untuk yang capability building. Lalu untuk yang health tadi ya, karena gue janji gue pengen benerin jam tidur gue adalah sleep tidur selama 7 jam setiap malamnya. Yes, yaudah. Ini gue coba untuk gue replicate aja. Jadi ini gue taruh buat di hari ini, terus hari Selasa, lalu hari Rabu, lalu hari Kamis, hari Jumat, terus Sabtu, terus Minggu. Yes. Ini gini nih. Nah, dan karena sebenarnya tas ini pengen gue ulang lagi di minggu depan supaya gue nggak perlu bikin tasnya lagi, yang akan gue coba lakukan adalah di sini gue bikin itu menjadi berulang. Jadi dia itu akan berulang lagi minggu depannya. Jadi let's say nih, udah gue cek selesai nih hari ini, dia akan muncul lagi otomatis buat Senin depannya, sehingga kita tuh nggak perlu untuk ngulang-ngulang lagi untuk bikin subtask. Nah, munculnya di sini teman-teman. Kurang ideal tapi kita bisa tinggal geser aja. Gitu. Itulah tujuannya kalau kita tuh punya tadi ya function yang dimana kita nge-repeat. Oke. Terus di sini juga sama. Di sini gue akan tulis olahraga setiap hari. Nah, di sini gue akan tulis misalnya kayak cardio, terus abs, terus cardio lagi, terus vinyasa yoga, terus cardio lagi, lalu dilanjutkan dengan arms, lalu yin yoga. Ini bisa dicepetin, ini tinggal di assign ke gue aja. Terus cardio 1, 2, 3, 4, 5, 1, 7. Oke, ini olahraga setiap hari. Nah, social, menurut gue sosial yang pertama adalah gue mau telepon nyokap karena lagi nggak di dalam kota. Terus gue mau jemput adik di stasiun. Terus gue mesti ada telepon cewek gue. Ini ada 2 kali jadwal gue minggu ini telepon cewek gue. Setelah itu ada hangout sama teman-teman SMA. Terus lanjutannya lagi ada tadi ya schedule meet up pas lagi libur lebaran. Yes. Apa namanya nyokap gue assign ke gue dulu. Penyokap rencananya gue akan lakuin besok. Terus jemput adik gue di stasiun itu hari Kamis. Nelfon cewek gue itu hari Selasa. Terus ada nelfon lagi hari Sabtu. Hangout sama teman SMA tuh hari Rabu. Oh iya, gue jadi inget. Terus ada kayak komsel itu hari Kamis. Terus schedule meet up pas lagi lebaran, kayaknya gue perlu schedule mungkin dari sekitar hari Rabu, jadi teman-teman pada punya waktu. Oke. Nah, terus dari ini semua biasanya suka ada sih hal-hal lain yang perlu gue lakuin. Misalnya contohnya other di sini. Apa aja sih misalnya masuk other? Misalnya contohnya adalah kemarin gue baru permak jeans, jadi gue mesti ngambil jeans gue di toko. Terus gue inget gue mau belanja shuttlecock buat main badminton sama adik gue. Shuttlecock di
kayak dia. Oke, ini ambil jeans di toko, gue assign-nya besok. Terus belanja Shutterstock ini gue assign-nya juga besoknya deh, biar tidak perlu kita tunda-tunda lagi. Seringkali biasanya di sini gue juga namain backlog. Ini tuh adalah hal yang udah dari pengen banget kita lakuin tapi mungkin belum sempet, jadi sengaja kita taruh nih. Dan biasanya ini paling efektif ketika gue lagi random kepikiran dan gue langsung taruh aja di tas Asana, dan nanti begitu ada waktu langsung gue taruh. Misalnya contohnya adalah di sini beresin kamar, terus rapihin portfolio saham, terus di sini ada juga ada course public speaking. Yes, tapi gue belum tahu tanggalnya, jadi gue leave blank dulu aja. Yang ini kayaknya mendingan gue tulis semua di sini biar clear gue butuhnya ngerjainnya pas kapan. Ini gue taruhnya di minggu ya, karena ini kebiasaan. Yes. Nah, terus dari ini semua, akhirnya paling enak adalah ketika kita bisa melihat dalam bentuk kalender. Kurang lebih bentuknya seperti apa? Tinggal tadi ya, diklik yang di sebelah kiri ini. Terus kita coba ngeliat tugas saya. Nah, dari tugas saya ini gue pilih yang formatnya bentuknya kalender. Dan di sini gue ngeliat bentuknya dari, kelihatannya jadi kayak kalender nih teman-teman. Nah, jadi di sini gue bisa ngelihat kurang lebih seperti apa sih view dan priority gue untuk minggu ini. Kayak contohnya tadi pagi gue udah berhasil olahraga kardio, terus nanti gue malam gue baru mau akan baca, ini gue uncek dulu, terus gue udah script dan udah shoot YouTube video, dan berikutnya udah ada tas-tas ini. Nah, dengan punya gambaran seperti ini, gue jadi punya gambaran mengenai sebenarnya minggu ini tuh gue punya kegiatan apa aja. Sehingga kalau misalnya ada hal kecil, misalnya sesimpel kayak, oh gue lupa harusnya gue minggu ini ada follow up ke partner yang lain mengenai potential collaboration. Oh bener juga ya, harusnya gue tulis nih di sini gitu. Jadi misalnya gue tulis di sini follow up on potential collaboration with another partner. Dan ini misalnya gue lakuinnya itu lusa deh, karena gue udah lumayan padat nih besok. Nah, dan enaknya ketika kita ngeliat di tugas saya ini, kita bisa atur-atur lagi. Jadi kita bisa ngeliat bahwa make sense nggak sih ada hari-hari di mana tas kita banyak banget, tapi ada hari-hari di mana tas kita itu tuh kurang banyak. Jadi bisa kita realign lagi lah, kurang lebih enaknya akan seperti apa. Oke, itulah gimana caranya gue menggunakan Asana untuk memanage personal life gue. Nah, dengan tools ini, hidup gue jadi lebih terstruktur. Gue nggak lupa untuk melakukan hal-hal yang menurut gue penting, dan juga even nggak cuma hal-hal yang kelihatannya seperti produktif yang gue taruh di sini, tapi even hal-hal yang bertujuan dengan kesehatan dan gimana gue membina hubungan dengan orang lain juga gue taruh. Kalau lo pengen coba juga, tinggal langsung klik aja, gue taruh linknya di bawah, dan ini gratis, jadi lo bisa langsung coba dan ngikutin tutorial ini. See you next time.